Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinantia Elfrina Rifayani, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dari kelas 6J Keterampilan Bahasa Lisan. Di sini saya akan membawakan dongeng fiksi berjudul Persahabatan Kerbau dan Gajah. Pada zaman dahulu, di suatu hutan yang lebat, seekor kerbau bersahabat baik dengan gajah. Mulai dari mencari makan hingga bermain di padang rumput, mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di padang rumput, tiba-tiba Raja Raksasa datang. Rupanya, ia ingin menangkap kerbau dan gajah. Raksasa berkata, "Ho, aku sangat lapar. Lalu, mendengar perkataan Raja Raksasa tersebut, kerbau berbicara dengan gajah. "Gajah, ayo lari, ada Raja Raksasa. Ah!" Namun, karena kerbau sudah berlari menyelamatkan diri, gajah pun tertinggal. "Kerbau, tunggu aku!" Setelah itu, gajahlah yang tertangkap oleh Raja Raksasa. Setelah menelusuri hutan yang lebat sendirian, kerbau berpikir tertangkapnya gajah oleh Raja Raksasa membuat kerbau sangat sedih. Ia takut bahwa dia akan kehilangan sahabatnya untuk selama-lamanya. "Bagaimana ini? Aku harus menyelamatkan gajah," gumam kerbau khawatir. Lalu kerbau terus berpikir, bagaimana ya cara aku bisa menyelamatkan gajah dari tangkapan Raja Raksasa? Tapi tidak mungkin jika aku sendiri yang melawan Raja Raksasa. Karena tubuh Raja Raksasa sangat besar, bahkan lebih besar dari gajah. Lalu kerbau berkata, aku akan coba menemui Raja Raksasa. Siapa tahu aku bisa memintanya dengan baik-baik bila Raja Raksasa mendengarkanku. Pikir kerbau. Demi menyelamatkan sahabatnya, kerbau memberanikan diri untuk menghampiri gua kerajaan Raja Raksasa. Sesampainya di gua istana Raja Raksasa, kerbau bersembunyi di luar gua. Ia mengintip apa yang sedang terjadi di dalam gua tersebut. Raja Raksasa terlihat sangat senang karena ia telah berhasil menangkap mangsanya. Namun gajah terlihat sangat ketakutan dan bersedih. Kerbau melihat bahwa sahabatnya gajah telah dimasukkan ke dalam kurungannya sangat besar dan itu membuat gajah terlihat takut. "Ho, mimpiku selalu benar. Semalam aku bermimpi bahwa aku akan memakan daging gajah. Sekarang mimpi itu jadi kenyataan. Pasti malam ini aku akan sangat kenyang," ucap Raja Raksasa sambil mengelus perutnya yang buncit. Mendengar ucapan Raja Raksasa, kerbau mendapatkan ide. Lalu ia pun segera masuk ke dalam gua kerajaan dan menemui Raja Raksasa. Kerbau pun berkata, "Aku bermimpi untuk menikahi permaisuri Raja Raksasa. Mungkin itu juga akan jadi kenyataan." Mendengar teriakan kerbau tersebut, Raja Raksasa pun kaget. Ia sama sekali tidak menyadari kedatangan kerbau. Lalu ia pun marah. "Hei kerbau, ada apa kamu masuk ke dalam istanaku? Kau tidak boleh menikahi istriku," ucap Raja Raksasa sambil marah. Lalu dengan cerdasnya kerbau pun berkata, "Jika aku tidak boleh menikahi permaisurimu, maka engkau juga tidak boleh memakan sahabatku gajah." Mendengar perkataan itu, Raja Raksasa menjadi bingung. Karena ia ingin sekali memakan daging gajah, namun ia juga sangat mencintai istrinya. Akhirnya, Raja Raksasa pun mengalah
karena ia tidak mau bahwa istrinya dinikahi oleh kerbau. Setelah itu, ia melepaskan gajah agar gajah bisa pergi bersama kerbau. "Ternyata kau sangat cerdik, kerbau. Terima kasih telah menolongku," ucap gajah. "Sama-sama gajah, itulah gunanya sahabat," jawab kerbau. Lalu mereka pun bersama-sama kembali memasuki hutan dengan rasa senang karena kerbau sudah menolong gajah dari terkaman raja raksasa. Sementara itu, di gua istana, raja raksasa pun terdiam. Ia merasa sangat kelaparan dan ia berpikir bahwa tidak seharusnya ia mempercayai sebuah mimpi. Karena mimpi itu hanya bunga tidur, ia pun menyesal dan kembali tidur dalam keadaan yang sangat lapar. Karena tidak jadi menyantap daging gajah. Pesan moral yang terdapat dalam dongeng fiksi persahabatan gajah dan kerbau adalah: sesama sahabat haruslah saling menolong. Niscaya kita akan hidup dengan damai. Dan jangan lupa untuk terus belajar agar menjadi anak yang pintar dan tidak mudah untuk dibodohi oleh orang lain. Sekian dongeng fiksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.